فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ada yang mau nanya dari online? Silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ingatkan kembali, jika ada yang ingin disampaikan mengenai pertanyaan, kami himbau kepada seluruh jamaah dan juga pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada. Silakan ingin mengajukan pertanyaan via pesan singkat WhatsApp ke nomor call center 0812-7314-7317 dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar via channel YouTube dan live Instagram Roja Darussalam. Dan kini kita telah menerima satu pertanyaan Ustadz via pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap saya sebagai psikolog jika ada wanita yang depresi lalu mencukur bulu mata, rambut, dan lain-lain? Bagaimana jika wanita itu beda agamanya Ustadz? Apakah harus kita sampaikan dalil atau bagaimana penyampaiannya? Jazakallahu khairan. Ya. Jika seseorang psikolog mendapati orang depresi dalam keadaan seperti ini, ya maka apa yang dia ketahui berupa ilmu yang bisa mengatasi penyakit ini ya sampaikan. Dan juga sampaikan juga tentang larangan-larangan Nabi SAW dan ajarkan juga kepada mereka yang suka depresi. Depresi ini umumnya terkena orang-orang yang lemah kepada iman, ya, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan sirah-sirah sahabat Nabi. Sebanyak itu jumlah sahabat, ada sahabat yang depresi? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ditinggal suami mereka jihad di jalan Allah. Ditinggal 3 anak sekaligus perang. Siapa itu? Khonsa. Tidak ada mereka depresi. Kehidupan mereka selain mereka jihad di jalan Allah, mereka hidupnya bukan miskin tapi fukara, fakir. Tidak ada depresi. Makan mereka sehari apa? Nabinya nggak usah mereka. Nabinya makan kurma sama air putih aja. Ada depresi? Mereka kalau lapar ambil batu, ambil jarit, batu itu dikebatkan di jarit, kalau jarit itu dikebatkan di perut mereka, dikencangkan. Sehingga laparnya kabur. Depresi? Enggak ada depresi. Sedang lapar kayak gitu, diajak perang oleh Nabi. Woi Nabi lapar, dak kati. Makan dulu, kati. Langsung melo. Puasa perang Badar. Enggak ada depresi. Kenapa? Kuatnya iman mereka kepada takdir. Orang ya, sebanyak rezeki diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tidak ada keimanan kepada takdir berujung depresi, depresi ujungnya bunuh diri. Ya. Adapun jika yang datang ini orang non muslim yang mencukur ini tetap sampaikan karena syariatnya mengenai mereka juga. Sampaikan. Dalam agama Islam, Tuhanmu, Tuhanku juga menyampaikan seperti sampaikan agama ini kepada mereka. Larangan ini. Ya, seperti itu. Bahwasanya Islam melarang yang seperti ini. Disampaikan. Nyukur, alis, nyukur disampaikan kepada mereka bahwasanya secara ilmu kedokteran pun alis dicukur akan begini-begini. Sampaikan. Sehingga dia tahu baiknya agama Islam. Oh, sudah masuk Islam baik. Kan? Ada orang yang mendengar baiknya, bagusnya syariat Islam akan menyatakan keislaman. Ingat, Islam yang dilihat oleh orang-orang non-muslim, ya qadarullah, ya Islam yang ya, secara kita garis besar yang dilakukan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab, ngebom. Ya, mereka melihat, oh Islam ngebom, padahal Islam tidak pernah ngajarin ngebom. Ya, tersebar di internasional, kaum muslimin teroris. Ya kita jelaskan, Islam tidak teroris. Islam tidak ngebom, tidak ada. Bahkan kita jelaskan yang ngebom itu tidak ada jaminan surga. Neraka ada jaminannya, sahih pula. Ya, Islam tidak pernah ngajarin naro sesuatu yang membahayakan di jalan. Kalau ranting saja kita singkirkan dari jalan, yang ranting itu bisa membahayakan pesepeda, pemotor, mobil, kita singkirkan, jaminannya surga. Kulit pisang kalau gajah terpleset, kita singkirkan, besar pahalanya. Iya.
Gajah kalau nyampak susah tegak. Besar paling. Tidak mungkin naruh bom. Tidak mungkin. Jelaskan. Berarti yang ngebom itu. Nah ini yang buyan. Yang tidak sayang jiwa dia, tidak sayang jiwa orang. Ini salah ya di dalam belajar. Hati-hati Pak. Ya, kita niat baik itu boleh ya. Keinginan yang besar untuk beragama boleh, tapi hati-hati kepada siapa kita belajar. Kalau kita belajar kepada Syiah ya kita akan mengkafirkan sahabat Nabi. Kalau kita belajar kepada rekod yang aneh-aneh kita akan ujung-ujung meninggalkan ibadah. Ya, kalau kita belajar sama orang Khawarij ya ujung-ujungnya minimal mencaci maki ya di antara sahabat Nabi, kemudian mengkafirkan atau meragukan keimanan kaum muslimin. Nah itu. Ya. Jadi hati-hati belajar. Ya ada lagi? Baik Ustadz, masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau merasa kesal karena tidak bisa datang ke kajian karena suatu hal, apakah termasuk bagian dari meratap? Jazakallahu khairan. Ya, ulang lagi Pak Haji. Diulang lagi. Kalau merasa kesal karena tidak bisa datang ke kajian karena suatu hal, apakah termasuk bagian dari meratap? Oh ya tidak. Ya, malah ini insya Allah berpahala. Seorang yang menyesal tidak mendatangi pengajian, ya mungkin karena ada sesuatu hal, insya Allah dinilai pahala. Apalagi dia memang rutin mendatangi pengajian. Seorang muslim sebuah kewajaran. Kebaikan yang luput darinya sedih. Ya, pasti dia. Contoh gini, seorang kan nuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Antum kelewatan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat rakaat ya 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik dunia seisinya. Antum ngomong, aduh ngapolah aku nih. Nggak. Ya kan? Kewajaran enggak? Wajar. Seorang ya, terluput darinya duit 10.000, pasti dia, coba aku tadi. Ya. Suatu wajar. Apalagi dunia beserta isinya. Ya, apalagi pahala menuntut ilmu yang jaminannya surga, sebuah kewajaran. Ya, seperti itu. Tidak meratap. Ya, tidak masuk meratap ya. Ada lagi? Baik Ustadz, masih ada lagi Ustadz. Tidak sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika orang yang menghina nasab dan ingin bertaubat, apakah juga harus meminta maaf kepada orang yang dihina? Dan apa ancaman dosa menghina nasab tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Ini yang nanya ini ya. Tidur kayaknya. Ya ancamannya ya tadi. Kata Nabi apa? Bukan golongan kami. Ya. Adapun taubat ya dari menyakiti orang lain ya. Maka taubat yang pernah kita sampaikan syaratnya yang 3 ditambah 1. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan dosa tersebut, yang ketiga bertekad tidak mau kembali lagi, sebagaimana dia tidak mau dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka, ditambah 1 lagi jika itu berhubungan dengan manusia, yaitu minta maaf. Dan dia berusaha minta maaf ya kepada orang yang dia pernah cela nasabnya, dan juga sebelum dia melakukan itu dia tengok dulu apakah ada maslahatnya ataukah menimbulkan kemudaratan. Ya, jika dia orang yang kita tengok, kalau saya minta maaf caknya bakal dimaaf ke, wajib ente minta maaf. Tapi kalau uang ini beringas, caknya kapaknya, caknya laju aku. Berarti kita tugasnya meminta ampunkan dia. Ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan aku. Ngapalah aku nyela nasab dia dulu. Nah itu. Ya. Nah, kalau kita mencela nasab dia tidak ada. Berarti dosa kita 2. Dosa mencela nasab kita termasuk orang yang ya berbuat perkara jahiliyah, yang kedua kita telah menggibah dia. Ya, karena menggibah itu ya kita mengatakan sesuatu yang ada pada dirinya. Memang nasab dia kita ucapkan itu ada memang. Berarti menggibah. Kalau kita mencela nasab di depan dia berarti kita terkena perkara jahiliyah. Iya. Ya, kita ambil yang pertanyaan langsung ya. Ini banyak ini, setengah ember.
Ustadz, apakah termasuk meratap jika berteriak-teriak menangis ketika diusir suami yang baru menceraikannya dari rumah karena suami itu menarik istrinya, nyuruh keluar rumah, sedangkan istri sedih tidak mau karena masih berhak menunggu masa iddah di rumah. Iya, termasuk. Jangan dia nyenggut-nyenggut ke rambut, teriak-teriak, wah, nyengar datang ke luwung. Ya, termasuk. Karena meratap itu maknanya dia melakukan perbuatan tadi, teriak histeris, ya. Karena di situ ada apa? Menolak ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau seandainya diusir oleh suami, ya sudah pulang. Berarti yang dosa nanggung siapa? Suaminya. Ya enggak ini, nabung kau kalau ngeluar ke aku, pam, entuk kenyo. Ya, nyenggut ke. Ya enggak benar, meratap, enggak boleh. Ya, tapi umumnya meratap itu kepada mayat. Ya, di unjuknya meratap yang jenis ini, ya, enggak boleh. Sudah kalau misal suami ingat ya, kalau kita qadarullah terjadi perceraian di antara kita, makanya kalau ada seorang ikhwan minta akhwat, tengok dulu ikhwannya ini, ngajinya baru berapa bulan, ya, apa cuma ngaji nak kawin, boy. Khawatir nih kayak gini pertanyaan, ya, perempuan itu kalau cerai baru talak satu, tidak boleh diusir dari rumah, ada masa iddah dia itu sampai berapa bulan, ya. Kalau dia nak rujuk, ini dah diusir, ditarik-tarik. Ya nyeret bininya yang tak ngerti. Sakit kalau dicobetnya kalau. Nah ini kalau dah ngaji. Kalau dia ngaji sudah paham, ngerti, ya, tahu ini zalim, tidak akan dia berbuat seperti itu. Cerai-cerai kata Allah, ya, kalau mereka berdua bercerai bisa jadi ada kebaikan di antara mereka berdua tak kala sudah cerai itu. Ya, yang ini dikayakan Allah, yang dikayakan Allah Azza wa Jalla. Cerai, sahabat ada nggak cerai? Ada, nggak atik ribut, tetap jihad bareng mereka. Biasa. Ini dok cerai, teko mertuanya melok cerai. Ya? Padahal mereka keluarga untuk sampai hari kiamat. Kalau ngerti ya sudah, nak. Kalau tidak pacak kamu dianjur ke sudah. Tetap keluarga tetap. Ya, karena nggak punya ilmu tadi syaitan masuk di situ. Ingat ya, memisahkan antara suami istri ini paling disenangi syaitan. Ya, hati-hati. Ya, tak kala iblis mengirim bala tentaranya, datang setan, wahai iblis, ya, aku sudah membuat orang itu berzina. Biasa baik disambut iblis. Wahai iblis, aku telah membuat dia durhaka. Biasa baik uji iblis. Wahai iblis, aku sudah membuat dia membunuh. Ujungnya kaki dia tobat. Apa kata iblis tak kala ada datang, wahai iblis. Ini terjemahnya, bukan hadisnya. Ge ujung tuh, wahai iblis, aku menceraikan suami istri. Apa kata iblis dalam hadis? Anta fa'tanakahu. Engkau good dipeluk oleh iblis. Kalau pacak nyeri ke suami istri, ngapo coba? Anak terbengkalai. Pasti tak? Kemudian suami istri tidak tahu nak kemana. Ada yang depresi, ada yang stres, ada yang gila. Ada yang naik musi dua laju. Mertuanya lebih hebat dari yang cerai ini. Kau balik kapak, puji dia. Itulah yang disenangi oleh syaitan. Makanya, ya, anak ini antum, ya, kalau sebelum antum menginjak ke pernikahan, karena pernikahan itu bahtera, itu naik bahtera yang samudranya ndak berujung itu. Benar-benar nian harus paham nian. Harus jadi orang yang bisa nahkoda yang bagus nian. Yaitu nahkoda yang bagus maksudnya berilmu. Ya kalau seandainya terjadi tidak pacak lagi nian, ya selu dia ngadep kayaknya. Ini kalau dua-duanya berilmu. Kalau ya minimal itu harus suaminya yang berilmu. Sehingga dia tidak menzalimi sedikit pun istrinya. Ya, ini banyak ini kadang kasus-kasus yang sedih kadang. Ya, yang suami baru nikah, baru jagung belum berbuah. Nah, dia lah ini lah dicabut. Jadi apa? Jadi sayur dia. Ya, jagung kecil-kecil deh. Ada umur mah itu.
Ya, kadang sedih nian. Karena kenapa? Ya kurang membaca fikih nikah. Ya, kita belajar akidah ya sebuah kewajiban. Fikih nikah itu ya fikih harus dipahami juga. Ya, bukan kita udah bertauhid masuk surga boleh mencuri ke basing-basing. Woi, lemak nian. Ya, neraka juga masih. Seperti itu. Ya, jangan sampai kita gara-gara menikah malah masuk neraka. Ya, belajar, benar-benar belajar nih. Ya, apa itu hak suami atau hak istri itu harus ditahui dulu. Ya, dan perhatikan hidup kita ini ada durasi. Dan itu pertanggungjawabannya besar. Ya, kalau kita hidup sendiri saja bingung untuk mempertanggungjawab perbuatan sendiri itu udah bingung kita. Nah, bagaimana pertanggungjawaban istri kita, anak kita, cucung kita, kenal kalau itu. Ya, seperti itu. Ustaz, tentang tema yang lalu melukis makhluk hidup. Bahwasanya ada hadis malaikat rahmat tidak masuk yang di dalam rumahnya ada gambar lukisan. Ustaz, misalkan kita sholat dan baca Al-Quran, di dalamnya apakah malaikat tidak merahmati, tidak membawa rahmat kepada kita dan keluarga? Oh, maksudnya kalau kita baca Al-Quran, sholat, ya rumah itu ada gambarnya. Ya, apakah tidak mendapatkan? Kalau dilihat dari teks hadis, ya malaikat aja nggak datang, gimana mau dapat? Ya dapat pahalanya aja, pahala baca. Ya, rahmat dari malaikat yang membawa itu nggak dapat kita, gara-gara ada apa? Gambar itu. Jadi usahakan, mungkin sebagian kita udah ngaji orang tuanya belum. Ya, ada pendekatan yang lemah lembut, ya, sampaikan dengan lemah lembut nih. Ecak-ecak buyan, mak ini mana maksud hadis ini mak? Bingung ana mai ini. Kau ni ngotak ya ke Tidak mak, aku ni lah ngaji tapi tak ngerti. Ini nih maksud ni foto terlepas segala. Ya sudah aku lepas. Mak itu. Jangan ecak pinteran terus. Nama uji ustaz no. Ya. Tersinggung mak bak kita. Puluhan tahun dia. Ya, kita anaknya yang masih ingusan mak itu. Mak itu harusnya. Ya ini kalau anak sendiri 7 tahun baru bisa turun putu-putu galonya. Setelah mondok kuliah. Di jingoknya kita lah berilmu baru baca. Baru ngaji, hari itu ngaji balik mak. Nabi Muhammad mak, melok ya harus nabi wajib. Jadi yo babit mak makai cangkih. Ya. Ya, ana udah jelas ke antum menyampaikan sesuatu itu jika bisa dibungkus dengan suatu yang bisa diterima ya dipakai. Ya. Apalagi kita wong Palembang ya yang subhanallah gitu kan. Dan masya Allah ujung-ujungnya qadarullah. Ya. Dan juga apakah malaikat rahmat? Kalau rahmat nulis jangan pakai D ya. Rahmad ya. Jadi rahmat pakai ta ya, rahmat. Tamar buto ya. Apakah malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke rumah kecuali kita lepaskan foto yang dipajang? Iya, mana ini? Ya, iya. Lalu bagaimana kalau foto dipajang, dilepas, dipajang, dilepas, dipajang, dilepas? Ayam main ke Ustaz, ya. Ya, maksudnya itu aku ngelepas, wong tua masang. Ya tak kalah dilepas, malaikat datang, dipajang, lari lagi. Mak itu. Bukan malaikat itu takut, bukan. Ya, dia nggak membawa rahmat itu. Malaikat takut sama itu enggak. Dia malaikat tidak mau masuk dekat lapas malaikat takut dengan foto enggak. Ya rugi kita. Ya, seperti itu. Jangan sampai ya. Ya ini sudah saya jawab ini ya. Mohon jawabannya Ustadz. Jadi pendekatan yang paling penting itu. Jelaskan sama orang tua. Mak, kalau kita ganti foto gunung kalau cak mana? Ini gunung, ini batang beringin. Yang ini kita ganti pohon kumo. Foto ya? Oh iya juga bagus juga nak cak pemandangan. Iya daripada foto ini mak nganggu nian. Ringan, kumisnya panjang pula dipajang. Ya. Apalagi yang mamang ini giginya patah. Ya sudah. Ini diajak dak serius. Ini dak haram, besar dosanya. Hai sudah. Ya. Nah itu. Paham ya? Wah ini hebat nanya maki Dia diketik maki komputer. Masya Allah. Ini wajib dibaca ini. Ini kapan ngeprintnya ini?
Sebabnya bab ini. Ini HP yang keluar langsung itu ya. Oi. Ini. Masya Allah. Ya kita baca ya. Ustaz, kalau meratap itu memang tidak diperbolehkan, apalagi kalau sampai tersendu terseduh ya. Kalau tersendu ini nyeduh lain. Nah pertanyaannya bagaimana kalau seorang istri yang suaminya ingin menikah lagi? Wah. Pasti istri pertamanya otomatis dia meratap dalam hatinya. Loh, kalau dalam hati yang enggak ngeratap. Kan contoh ngeratap tadi nabok. Nyenggut-nyenggut ke. Ya, nyegit-nyegit tidak jelas. Sambil menyebut, ya, seperti itu. Maka ini tidak masuk. Kalau dalam hati tidak masuk. Ini sebuah kewajaran. Wanita sedih jika suaminya dapat perahu baru. Bagus pulau Titanic. Ya. Yang dia ini speedboat biasa, yang 100.000 kalau naik begini. Dapat Titanic, wah sedih pasti. Ya, nah itu. Kita kan tidak tahu isi hati seorang kecuali Allah. Iya benar. Ya, yang namanya cinta ini tidak bisa dibohongi. Kadang yang namanya perempuan cintanya kan cuma satu, suami dia. Ya, makanya berat sekali yang namanya istri itu meridhoi ya ininya. Apa namanya itu? Madunya. Kan madu kan banyak, ada sialang, madu tan, madu macam-macam. Nah, dipahami bah yang nanya Iya, karena suami boleh make 4 madu. Iya, asal tebeli. Iya. Ini gambaran dari anak, ya suami dibolehkan dia memakai 4 madu, madu hitam, ya, madu ternak, madu hutan, sikok lagi madu apa? Sing kamu. Nah itu. Boleh. Yang harus ditekankan di sini, seorang suami jangan bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan poligami karena nanti di padang mahsyar ada orang yang dibangkitkan Allah dalam keadaan miring. Ya miring setengah tubuhnya, sikok lurus, sikok ini. Nah, apa namanya itu? Bengkang, ya. Lalu sepeda tuh bengkang, numbul, mengot, bengkang. Ada lemaknya nyingoknya. Jadi pada mahsyar nanti kan kita bangkit dalam keadaan tidak bersunat, telanjang bulat, tidak bersendal. Lah sudah keadaan itu kan tidak lemak nyingoknya. Bengkang bulo. Yola dia itu dulunya bini duo tidak adil. Ya. Maaf ya, ada kaki ada yang tersinggung ini. Ada kaki. Ini asli yang ana omong gitu. Ya. Jadi kalau nak ke sana, suami ya mikir-mikir. Seorang istri jika suami lah sudah mampu, ada sebagian suami gaji itu 30 juta sebulan. Nak di kemana ke situ? 5 juta becok, anak 3 juta cukup, bayang ke? Siko. Misal naik 6 juta. Nak kemana ke 3 juta ya tidak? Contoh baik. Kalau 30 juta. Banyak yang menanti di sana. Ya. Dimarahi balik Ustaz ni. Ini kita tuh cerita baik. Ya. Ya dah. Ini simpan ini. Ya. Dipajang itu. Ustaz, apabila kita tiba-tiba teringat kepada keluarga yang telah lama meninggal, lalu tiba-tiba menangis, apakah termasuk meratap ya dan dosa besar? Kita tanya balik, ente tidur atau dengar kajian? Ya, karena bilang tadi nangis, Nabi pernah nangis tak? Nangis, sampai keluar air mata nangis. Berarti menangis tidak mengapa. Yang tidak boleh tadi apa? Ya histeris meratap, yang dia berteriak-teriak sambil menyebut suatu tentang mayat tersebut. Tiba-tiba, siapa yang azan belum waktunya, ya kan? Teriak-teriak, ini tidak boleh. Ada suara ngapu ngedor pintu, tidak tahunya kepala digedor ke. Ya, nah ini meratap baru. Ya, apalagi sampai dia buka baju, buka celana, wah ini udah parah banget. Seperti itu ya. Jadi nggak masuk meratap itu ya. Wajar sedih, ya wajar sedih.
Makanya kita anak sampaikan kemarin, nikmat diberi oleh Allah, nikmat lupa. Ya, lupa. Kadang kita udah lupa, kadang keluarga kita yang udah meninggal lupa kadang. Ya, jadi itu juga sebuah nikmat. Ya. Iya, apakah ini pertanyaan ini tentang tahlilan, ya, nigo nuju nyeratus nyeribu nyejuta nyemiliar, iya kalau ada umur semua itu bisa ya, seperti itu. Apakah juga termasuk meratap? Iya, kalau mazhab Syafi'iyah masuk, ya, termasuk meratap, ya, kumpul-kumpul. Kemudian mengadakan maktam, makan-makan, ini termasuk meratap, karena di situ akan menimbulkan kesedihan. Ya, bayangkan wong lah sudah lupa nyeratus, ingat lagi, oh maaf apa kau tuh dulu. Nah, ya kan? Lalu po nyeribu, ingat lagi, panjang umur bibi itu sampai nyeribu, ya. Jadi mengingat harusnya dilupakan kok jadi diingat. Seperti itu. Makanya dibatasi takziah itu berapa hari? 3 hari. Yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, 3 hari batasan takziah. Takziah, ingat, takziah itu artinya apa? Menghibur, menyabarkan orang yang ditimpa musibah. Disabar ke. Bukan disuruh nyuci piring. Bener tak? Wah, itu duit itu laju kami. Lauknya lain. Peci yang mati wong susah. Yang datang pasti dihitung. Nah, ini tidak benar seperti itu. Harusnya kita tuh datang ngenjuk duit. Kalau 10 wong ngawak 1 juta kalau. Oh, ujung itu dari meratap berubah jadi seneng nak matilah. Ini dah lah sudah meratap, mak itu pula tambah meratap. Dah. Berapa hutang kita? Baru hari ketiga ini. Mati kita. Lah, meratap beda apalagi ngomong mati. Bayang gak? Ini yang terjadi, ngutang. Nah, itu. Coba ini lagi, ditelaah lagi. Ya. Kalau kita ingin melakukan seperti itu dipikir dulu. Ini manfaat buat ahli musibah atau yang dengar musibah yang manfaat? Yang dengar kenyang. Iya, nah itu coba berpikir ini coba. Ngeluar ke beda itu. Ngeluar ke. Ya. Nah, kita yang datang juga enggak boleh menyantap apa yang disediakan kalau berdasarkan mazhab Syafi'iyah. Karena pelajari tentang Syafi'iyah seperti itu, enggak boleh. Kumpul-kumpul setelah kematian termasuk maktam, enggak boleh itu ya, dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, pertanyaan terakhir ini. Yang ketiga tadi simpan ya. Iya, bagus. Ada seorang berkata bahwa dirinya telah taat beribadah, sholat dan membaca Al-Quran. Tetapi dikasih ujian sakit dan tidak sembuh. Ya, tidak sembuh-sembuh. Sedangkan temannya yang tidak ibadah sehat walafiat. Nah, kau laju. Pertanyaannya, apakah kalimat yang diucapkan orang tersebut termasuk meratap? Ya, enggak termasuk. Karena enggak ada di situ meratap. Enggak ada di situ teriak-teriak. Kecuali dia ngomong tuh, oh ini saya ngejenggot-nya, tabok-taboknya ngomong, iyo aku nih semayang tuh, oh tabok, aku ini masih tipu musibah, ini meratap baru. Ya, seperti itu. Karena ada yang dia sedihkan di situ. Tapi kalau ini dia mengeluh suatu yang tidak dibolehkan. Berarti ini enggak percaya. Padahal sudah kita sampaikan riwayat Imam Muslim, tidaklah menimpa seorang Muslim capek, ya, kemudian sakit, kemudian duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Seharusnya dia tuh ke situ harusnya. Jadi seorang mukmin apa yang ditetapkan Allah kepada dia yang pertama kali harus dzon yang baik dulu. Wajib dia bersangka baik kepada Allah. Oh, berarti Allah ini ingin menghapuskan dosaku. Tengok Nabi Ayub, ya, ditimpa sakit kulit di sekujur tubuh kecuali mulut dengan matanya aja. Selebihnya sakit kulit semua. 18 tahun. Disahkan Syalbani yang dia 18 tahun. 18 tahun lamanya
Badan itu sakit kulit galo. Ada dia mengeluh? Ndak kate. Wong yang selama ini mendekati dia lari galo. Ada seorang nabi kena penyakit ndak sembuh. Dusu apa? Yang sabar cuman bininya. Setelah selesai dia dari ujian itu apa? Allah kembalikan semuanya. Bahkan dikasih Allah harta yang lebih banyak apa yang sudah Allah ambil. Keluarga yang lebih baik dari yang sudah ada. Subhanallah, itu sabar. Dan ingat hakikat kita hidup di dunia ini ujian sabar. Mau ujiannya berupa keburukan maupun kebaikan. Jangan sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Adapun manusia apabila ditimpa bala oleh Allah berupa kemuliaan. Ya, dia mengatakan Allah memuliakan diriku. Ingat ya, kemuliaan apa itu juga bala ternyata. Lalu dia mengatakan apa? Allah sedang memuliakan aku. Adapun yang kami timpa kesempitan rizki, dia mengatakan ahanani, Allah menghinakan aku. Kalla, jangan enggak itu ya Allah. Ya, kalla balla tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak-anak ya yatim, itu dicela oleh Allah, enggak boleh. Sabar. Alif lam mim ahasiban nas ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim kata Allah, apakah manusia mengklaim diri dia tak kala sudah mengatakan beriman tidak ditimpa musibah, tidak diuji? Enggak boleh. Kita pasti diuji. Dan ujian kita, tengok ini harus kita ingat selalu, ujian kita tidak akan melebihi keimanan yang ada pada diri kita. Paham? Sebagaimana iman kita kokoh, ujian pun kokoh, kuat. Kalau iman kita separuh-separuh tidak kuat, itulah ujian kita. Ini imanlah kecil, ujian kecil tidak kuat, laju kau masuk lubang. Maka tidak akan seorang diuji Allah melebihi keimanan yang ada. Pasti sanggup dia menghadapinya. Makanya kita sabar. Ya, sabar cuma gini, sakit ya. Sudah diberikan Allah nikmat banyak. Dengan sakit dia baca Quran, dengan sakit dia memperbanyak sholat. Harusnya mau kasih Allah, engkau beri aku sakit sehingga aku banyak baca Quran, sehingga aku banyak sholat. Harusnya seperti itu. Ya Allah, dengan musibah sakit yang aku dapat ini, aku semakin dekat kepadamu. Itu harusnya dia. Pernah ada orang cerita sama anak, tak kala dia ditimpa musibah dia bersyukur. Ngapa? Ternyata aku lebih dekat sama Allah katanya. Nah, ada teman saya ada ibadah, ada sholat, sehat walafiat. Ini disebut istidraj. Penguluran waktu dari Allah. Ini musibahnya lebih parah dari yang menimpa dirimu. Ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang ini kami olor-olor. Dia ada ibadah, ya tapi sehat, tapi kaya. Ini diulur waktu, nak diazab oleh Allah, diundur sampai kaki bertumpuk, Allah cabut nyawanya, disiksa dengan seberat-berat siksa. Ini ngeri ini. Ya, kalau kita berbuat dosa nih, tapi rezeki lancar, hati-hati ente sedang diistidraj oleh Allah. Mending ditampakkan langsung daripada itu. Ya, kalau ditampakkan langsung oleh Allah, penghapus dosa kita, teguran oleh Allah. Berarti Allah masih sayang. Tapi kalau dia itu ke Allah, contoh ini. Ada jembatan, bagus nih, tapi jembatan diketahui lanak roboh. Ada budak lewat, biarlah. Ya kan? Biarlah. Tidak usah tegur dia. Terus berjalan. Harusnya ditegur. Kau tuh berhentilah, buyan nian, itu tuh lanak patah. Ya kan? Ditegur. Akhirnya apa? Balik dia. Yang ini tidak, biarlah. Diistidrat terus pas sampai ujung siapa nak nolong dia? Tidak acak berenang pula. Butek pula banyak di bawah. Kemudian ada ketek lewat besar, nombor kepala dia. Wah, matilah dia. Ya. Acak mulu tekarang itu. Ya. Ini tidak meratap tapi tidak menerima takdir ya. Bagaimana cara menasihati yang sudah saya ucapkan tadi? Mudah-mudahan bermanfaat. Karena antum banyak canda, semuanya baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.